Baik, sebelum dimulai, izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu peserta dan rekan-rekan Magister Ilmu Komputer dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saat ini tentu kita tahu semakin banyak informasi beasiswa kuliah ya, yang tentu akan menjadikan semakin banyak juga peluang bagi peminat studi lanjut di jenjang perguruan tinggi, baik tingkat magister atau doktor. Mungkin teman-teman di sini, rekan-rekan, Bapak Ibu peserta, banyak yang memiliki keinginan atau bahkan sudah merencanakan untuk studi lanjut di jenjang magister atau doktor. Nah, tentu untuk membantu persiapan tersebut, kita memerlukan banyak informasi dari kolega atau teman yang sudah terlebih dahulu melaksanakan studi lanjut. Dan dalam melamar beasiswa, tentu kita juga membutuhkan cara-cara khusus yang dapat mempermudah kita supaya kita bisa lolos seleksi beasiswa yang kita tuju, atau bisa disebut tips dan triknya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik atau hacks apa saja yang diperlukan untuk membantu kita agar lolos beasiswa Max. Seperti yang kita ketahui, beasiswa Max itu juga di Jepang ya, banyak sekali peminatnya, dan Jepang juga menjadi salah satu negara dengan tujuan paling banyak, termasuk sangat banyak bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Baik, narasumber kita pada sesi kali ini adalah Mbak Tirana. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide, Mbak Tirana ini kandidat Doktor Ilmu Komputer di Kumamoto University. Mbak Tirana masuk pada tahun 2018, yang diperkirakan akan lulus pada tahun 2021. Dan Mbak Tira ini juga lulusan sarjana dan magister ilmu komputer Universitas Brawijaya, yang lulus sarjana pada tahun 2013 dan lulus magister sebagai salah satu lulusan tercepat, yaitu 1,5 tahun atau 3 semester pada tahun 2017. Mbak Tira juga sudah mempublikasikan 10 paper penelitian pada keminatan riset kecerdasan buatan, yaitu riset yang berkaitan dengan natural language processing, machine learning, dan algoritma evolusi. Keren banget kan ya narasumber kita kali ini. Nah, sebelum memulai acara, kita sapa Mbak Tirana dulu ya. Mbak Tirana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Titis? Alhamdulillah Mbak, baik juga. Nah, saat ini informasinya sedang musim panas ya Mbak di Jepang? Iya, sedang musim panas. Sudah lumayan panas. Panas banget ya. Kalau cuaca hari ini gimana Mbak? Hari ini lagi thunderstorm. Panas tapi ada thunderstorm. Sedang hujan. Iya, sedang hujan. Sedang hujan. Oke. Suhunya nggak dingin-dingin banget kan? Nggak panas-panas banget? Ya, kayak Malang lah. Oh, kayak Malang. Aman ya kalau gitu ya? Oke. Dan sekedar informasi sih untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan peserta, di daerah Kumamoto kan beberapa hari yang lalu ada bencana ya Mbak? Bencana cukup besar ya, bencana tanah longsor dan banjir gitu. Iya. Tapi ternyata sudah saya tanyakan juga ke Mbak Tira, katanya jauh ya Mbak lokasinya dari kota tempat tinggalnya Mbak Tira dan Bu Eni ya, narasumber. Iya, lumayan jauh. Jadi Kumamoto itu seperti provinsi di Indonesia. Jadi jaraknya yang kena banjir itu seperti Malang dan Surabaya. Jadi agak jauh dari pusat kota. Oke. Berarti alhamdulillah aman dan narasumber kita dalam keadaan baik juga dapat hadir untuk memberikan materi. Baik, apakah Mbak Tira sudah siap untuk mempresentasikan materinya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, baik kalau begitu kami persilahkan Mbak Tira, dan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta selamat menyimak.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirana. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Max Scholarship Hacks. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan, saya ingin menginformasikan bahwa presentasi ini hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi saya dan juga informasi dari berbagai macam website. Selanjutnya, fokus utama presentasi saya adalah Max University Recommendation, karena di sini saya dan Ibu Emi adalah penerima beasiswa Max University Recommendation. Oh, Mbak Tira, mohon maaf, saya belum memberikan pengumuman untuk sesi tanya jawabnya supaya peserta bisa mengisi chat. Iya, silakan. Iya, baik, untuk Bapak Ibu peserta dan rekan-rekan sekalian bisa menuliskan daftar pertanyaan ya selama presentasi sesi 1 ini dimulai. Nanti bisa via chat saja untuk efisiensi waktu, sehingga nanti di sesi Q&A-nya bisa saya bacakan gitu ya. Di YouTube juga bisa ya, tanya di live chat YouTube. Baik Mbak, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, selanjutnya presentasi ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci persyaratan Max, karena saya pikir di website Kedutaan Besar sudah cukup jelas, dan persyaratan itu bisa berbeda untuk tiap universitas. Oke, agenda saya hari ini adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi Max, jenis beasiswa Max, perbedaan jenis beasiswa Max, step by step Max University Recommendation, dan berbagai informasi penting lainnya. Jadi sekilas, Max Scholarship ini adalah beasiswa dari sejenis Kementerian Pendidikan di Jepang dengan nama Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology, atau biasa disingkat MAX, atau nama lain ofisial Jepangnya adalah Monbuka Lusho atau Mombuso. Itu untuk mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Jepang. Jenis beasiswanya itu ada yang di-apply sebelum datang ke Jepang, dan juga ada yang di-apply setelah datang ke Jepang, atau domestic selection. Untuk yang di-apply setelah datang ke Jepang, itu ada 2, ada Embassy Recommendation atau G2G, dan University Recommendation atau U2U. Nah, ada subset dari University Recommendation, yaitu namanya Priority Graded Program. Itu mungkin tidak semua universitas memiliki program tersebut. Jadi PGP ini hampir sama seperti University Recommendation, tapi yang membedakan adalah dia punya specific requirement, ada requirement tertentu seperti khusus untuk jurusan tertentu atau negara tertentu. Seperti di kampus saya, itu PGP-nya dinamakan Special Allocation. Untuk yang tahun ini itu untuk Computer Science dan Electrical Engineering, dan negara tertentunya dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Nah, selanjutnya untuk yang di-apply setelah datang di Jepang, itu ada namanya Super Global University. Ini hanya untuk mahasiswa yang sudah masuk ke kampus di Jepang, atau privately funded, atau kuliah dengan biaya sendiri. Dan tidak semua universitas juga menyediakan SGU atau Super Global Universities, hanya kampus-kampus terpilih saja yang menyediakan. Nanti untuk listnya itu akan saya ada di link dari Max, akan saya berikan di slide-slide terakhir. Jadi SGU ini hanya untuk yang sudah datang atau sudah diterima di universitas atau sudah tiba di Jepang. Kalau misalnya kamu sudah diterima di kampus, Anda sudah diterima di kampus, namun tidak memiliki beasiswa, sebenarnya universitas itu punya yang namanya exemption. Bisa di-apply sebelum datang ke Jepang, tapi karena hasil exemption-nya itu diumumkan ketika Anda sudah tiba di Jepang, jadi ini not recommended, karena kita harus backup uang biaya entrance fee, dan juga SPP semester 1 kalau ternyata exemption kita ditolak. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga jenis beasiswa tersebut, Embassy Recommendation, University Recommendation, dan SGU, Super Global University.
Dari segi seleksi, untuk G2G, itu seleksi beasiswanya dilakukan oleh pihak kedutaan Jepang. Sementara untuk U2U, seleksi beasiswanya dilakukan oleh pihak universitas tujuan. Sementara SGU juga sama seperti U2U, seleksi beasiswa dilakukan oleh pihak universitas tujuan. Dari segi alur, G2G itu cukup panjang alurnya daripada U2U, mulai dari seleksi dokumen, tes tulis berupa bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan tes potensi akademik, lalu ada interview di Jakarta, kalau lolos baru bisa mencari LOA. Setelah itu seleksi final oleh Max itu sendiri. Sementara U2U dan SGU itu cukup singkat, jadi dari seleksi dokumen, interview dengan profesor, lalu bisa seleksi final oleh Max jika diterima oleh kampus. Dari segi universitas, setelah lolos beasiswa, aplikan itu bisa memilih 3 universitas, mencari LOA dari 3 universitas. Sementara kalau U2U, kita hanya bisa mendaftar ke 1 universitas tujuan. Dan SGU otomatis karena di-apply saat tiba di Jepang, maka harus universitas yang telah dimasuki. Perbedaan lainnya, untuk yang G2G khususnya di Indonesia, itu buka sekitar bulan April sampai Juli. U2U itu mulai fall semester, bukanya September sampai Februari. Dan yang GU, itu SGU ada 2, ada yang bulan September untuk penerimaan April, dan bulan April untuk yang penerimaan September. Tapi masa pendaftaran ini akan berbeda untuk tiap universitas. Jadi untuk U2U dan SGU khususnya. Jadi silakan dicek di universitas tujuan masing-masing. Sementara untuk keberangkatan, ketika kita apply beasiswa Max G2G tahun sekarang, maka ketika diterima, kita akan berangkat di tahun berikutnya. Sementara U2U, ketika kita apply tahun ini, kita bisa berangkat di tahun yang sama. Sementara untuk SGU, kita harus sudah berada di Jepang, karena memang apply-nya di Jepang. Untuk biaya, G2G itu tiket pesawat itu ditanggung oleh pihak Max, begitu juga U2U. Tetapi untuk SGU, Max tidak menyediakan tiket pesawat pulang pergi Indonesia-Jepang. Untuk kuliah, untuk G2G, ini mungkin akan berbeda tiap kampusnya, tapi biasanya akan menjadi research student untuk 6-12 bulan, setelah itu mengikuti seleksi masuk kampus. Kalau lolos, baru bisa menjadi mahasiswa S2 atau S3. Untuk U2U, itu bisa langsung menjadi mahasiswa S2, S3 di kampus tersebut. Nah, untuk SGU, otomatis hanya untuk yang telah berkuliah di Jepang. Nah, karena fokus utama presentasi ini adalah untuk Max University Recommendation, ini adalah alur yang saya lakukan untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi pertama, saya mencari kampus dan profesor, lalu saya saring profesor pilihan tersebut, menghubungi profesor, persiapan berkas, pengiriman berkas, dan wawancara. Pertama adalah mencari kampus dan profesor. Kalau kamu memiliki koneksi yang memiliki pengalaman kuliah di Universitas Jepang, misal dosen pembimbingmu, atau jika dosen pembimbingmu bukan lulusan Jepang, beliau akan merekomendasikan orang-orang yang pernah berkuliah di Jepang. Misalkan teman sama dosen atau mahasiswanya sudah berkuliah terlebih dahulu di Jepang. Kenapa? Karena Jepang ini, setahu saya, masih dipengaruhi oleh koneksi. Gitu. Tujuannya adalah kalau kita punya koneksi, kita bisa tanya langsung informasi tentang program yang ada di universitas tersebut. Kedua, akan lebih mudah untuk membuat koneksi dengan profesor di universitas tersebut. Seperti yang saya bilang bahwa Jepang masih dipengaruhi oleh koneksi. Selanjutnya adalah cek mitra kampus. Jadi kalau misalkan kamu Anda tidak memiliki koneksi dari dosen bimbing atau dosen yang lain, Anda bisa cek di mitra kampus yang memiliki kerjasama dengan
kampusmu. Caranya adalah langsung datang ke International Office. Hal ini karena beberapa universitas di Jepang hanya akan menerima aplikasi beasiswa Max dari lulusan universitas mitra. Tetapi ada juga beberapa universitas yang tidak mencantumkan persyaratan ini. Tetapi, kalau misalkan kampusmu adalah mitra dari kampus tujuan, kamu akan lebih stand out dari aplikan yang lain. Dan juga akan lebih mudah bagi universitas untuk menerimamu, karena ada tekanan dari Max untuk menominasikan siswa dari universitas mitra, dan mereka harus melaporkan status dari kemitraan tersebut. Yang keempat adalah kemudahan dalam mempelajari proses aplikasi, karena kita bisa langsung bertanya ke International Office, atau mengirimkan email langsung ke profesor, atau ke universitas tujuan. Mereka akan lebih open, karena kita berasal dari universitas mitra dari kampus tersebut. Ya, seperti saya bilang tadi, jadi kita bisa langsung datang ke International Office kampus kita, atau kita bisa lihat, atau kita bisa cek di website online, seperti di Universitas Brawijaya, kita punya namanya International Collaboration. Kita bisa institusi apa, dari negara apa, dan kolaborasinya, collaboration areanya. Jadi dari situ kita bisa tahu universitas mana saja yang memiliki kerjasama dengan universitas universitas kita. Nah, selanjutnya adalah karena saya tidak memiliki kemampuan bahasa Jepang, jadi saya harus memilih kampus yang memiliki program berbahasa Inggris. Jadi kita harus cek kampus-kampus mana yang memiliki English-based degree program. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada bahasa yang kita gunakan. Misal bahasa yang digunakan saat kuliah, atau bahasa yang kita gunakan pada tesis. Sumber informasinya, Anda bisa cek di website Japan Study Support. Ini linknya. Di sini bisa di checklist, lalu di search. Nanti akan muncul universitas-universitas yang punya English-based degree program. Nah, kalau Anda sudah memilih kampus mana yang mau Anda tuju, selanjutnya, Anda mungkin akan mencari profesor dari kampus pilihan. Sumber informasinya bisa dari website kampus tujuan, silabus jurusan, atau dari pamflet. Seperti di jurusan saya, kita bisa lihat profesornya siapa, lalu major research themes-nya apa, apakah sesuai dengan research kita atau tidak. Nah, kalau misalkan kamu belum tahu kampus mana yang ingin kamu tuju, dan profesor mana yang ingin kamu apply atau hubungi, kamu bisa cari profesor berdasarkan riset. Misalkan kamu pernah baca paper dari profesor Jepang. Kamu bisa lihat informasi dia berasal dari kampus mana, terus penelitiannya apa saja, dan sebagainya. Atau, kamu juga bisa lihat di website namanya researchmap.jp. Di sana kamu bisa masukkan keyword dari risetmu, misalkan artificial intelligence. Nanti akan muncul sensei-sensei atau profesor yang fokus risetnya berkaitan dengan keyword tersebut. Jadi kamu sudah memilih berbagai macam kampus, berbagai macam profesor dari berbagai universitas. Tetapi karena beasiswa Max ini hanya boleh apply ke satu kampus pada tahun yang sama, maka kamu harus memilih satu profesor di antara profesor yang sudah kamu telusuri itu tadi. Karena kalau kamu apply ke lebih dari satu universitas, maka namamu akan didiskualifikasi.
Cara yang saya lakukan untuk menyaring profesor pilihan saya adalah dari kemampuan bahasa, karena ini sangat berpengaruh pada penelitian kita kalau kita tidak bisa sama sekali berbahasa Jepang. Jadi saya cek terlebih dahulu kemampuan bahasa Inggris dari profesor tersebut. Caranya adalah apakah profesor tersebut pernah kuliah atau exchange ke luar negeri. Yang kedua, dari penelitian profesor tersebut, bisa dicek di Google Scholar, ResearchGate, ORCID, ResearchNet, atau dari DDLP. Ketiga, dari personal website profesor tersebut. Jika personal website-nya dalam bahasa Jepang, maka gunakan translator atau tanya teman yang berbahasa Jepang. Kenapa? Karena biasanya profesor Jepang itu akan memposting info yang lebih rinci dalam bahasa Jepang. Dan kamu juga harus cek gelar dari profesor tersebut, apakah dia full profesor, associate profesor, atau assistant profesor. Kenapa? Karena ini tergantung dari kampusnya, tetapi kalau assistant profesor itu biasanya menjadi advisor untuk teman-teman master, dan full profesor dan associate profesor itu biasanya menjadi supervisor untuk PhD. Jadi dicek terlebih dahulu gelar dari profesor tersebut. Selanjutnya Anda sudah memilih profesor yang mau Anda hubungi. Nah, otomatis Anda harus mengirimkan email kepada profesor tersebut. Mulailah dengan salam, misalkan Dear Profesor A atau Dear Bisang. Biasanya di Jepang itu ada kata sapaan sang, misalkan namanya Matsumoto, Dear Matsumoto-san. Lalu kamu perkenalkan diri, nama, jurusan, tahun lulus. Selanjutnya, kamu harus informasikan tujuan emailmu. Misalkan ingin mengajukan Max U2U University Recommendation untuk kampus tersebut. Lalu beri keterangan di mana mengetahui profesor tersebut. Misalkan kamu tahu profesor tersebut karena membaca paper dari profesor tersebut. Atau kamu tahu profesor tersebut dari dosen pembimbingmu yang pernah berkuliah di sana. Lalu berikan alasan juga mengapa kamu tertarik untuk masuk lab profesor tersebut. Karena penelitiannya mungkin menarik dan sejalan dengan riset yang dilakukan saat ini. Dan waktu saya mengirimkan email, saya juga melampirkan research plan, sertifikat bahasa Inggris, CV, dan transkrip akademik. Dan juga untuk penutup, beri nama lengkap. Dan tunggu balasan 2-4 minggu. Kenapa? Karena biasanya profesor itu sangat sibuk. Sehingga mungkin akan membalas emailmu untuk waktu yang lama. Tetapi kalau sudah lebih dari 2-4 minggu, dulu ini juga terjadi pada saya, Anda bisa email pihak panitia beasiswa Max di kampus tujuan tersebut. Biasanya dari panitia akan mengirimkan email ke profesor tersebut dan menanyakan alasannya. Lalu mungkin alasannya beliau sibuk atau lab ternyata sudah penuh gitu. Jadi kita bisa menghubungi profesor yang lain. Selanjutnya, jangan menghubungi profesor yang berbeda dalam waktu bersamaan untuk alasan yang kurang bisa diterima. Misalkan ingin segera kuliah, ingin cepat-cepat kuliah S2, S3. Itu alasan yang kurang bisa diterima menurut saya. Karena ini berdasarkan pengalaman dari orang lain. Sebagai contoh, kamu diterima di 2 profesor, Profesor A dan Profesor B. Tapi karena Profesor A ini sudah menerimamu, kamu harus menolak yang lain. Mungkin dari segi kamu itu tidak akan sangat berpengaruh, tapi dari segi alma mater itu akan mempengaruhi pandangan profesor tersebut terhadap alma matermu ataupun adik kelasmu yang ingin mendaftar di profesor tersebut. Terus pastikan tidak ada typo dan menggunakan grammar yang salah. Jangan juga isi email terlalu panjang karena profesor tidak memiliki waktu untuk membaca keseluruhan email. Dan juga jangan sekali-kali menggunakan email dengan nama yang alay.
mbak.tirana@gmail.com. Oke, selanjutnya adalah persiapan berkas. Jadi, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ini hanya Mbak penjelasan. Tira, maaf interupsi. Waktunya Ya. tinggal kurang dari 10 menit lagi. Sekitar 7 menit. Oke, ini masih panjang soalnya. Oh iya. Ya, mengingatkan Mbak dari panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lalu untuk persiapan berkas, ini saya hanya menjelaskan yang penting-penting saja. Yang pertama adalah tes kemampuan bahasa Inggris. Jadi pastikan latihan sebelum mengikuti tes tersebut, karena tes bahasa Inggris ini lumayan mahal dan akan keluar biaya yang cukup besar jika mengulang. Dan jangan mepet deadline beasiswa. Kenapa? Jika kamu belum memenuhi batas minimum tes kemampuan bahasa Inggris, kamu bisa mengulang di bulan berikutnya. Karena biasanya tes ini diadakan sekitar 1 bulan sekali, dan kita harus menunggu sekitar 1-2 minggu untuk dapat sertifikatnya. Dan untuk TOEFL ITP, mungkin ada universitas yang masih boleh menggunakan TOEFL ITP, tapi ada beberapa universitas lain yang tidak boleh menggunakan TOEFL ITP. Untuk surat rekomendasi, minimal 2 surat rekomendasi dari dekan dan dari pembimbing skripsi, dan pastikan untuk memberikan daftar pencapaianmu. Misalkan, karena mungkin dekanmu tidak mengenal siapa kamu, jadi Anda harus melis daftar pencapaian, misalkan lulus tepat waktu dengan IPK sekian, menang lomba ABC, pernah menerbitkan paper ABC, dan sebagainya. Dan dalam surat sebaiknya pemberi rekomendasi itu merekomendasikan untuk beasiswa yang dituju. Misalkan, I recommend her for admission to make scholarship university recommendation at Kumamoto University. Lalu informasikan deadline beasiswa dan ingatkan kembali jika pemberi beasiswa belum memberikan rekomendasi. Dan jika hasil beasiswa sudah keluar, jangan lupa untuk menyampaikan terima kasih, apapun itu hasilnya, apakah diterima atau ditolak, ke pemberi rekomendasi. Dan jangan tuliskan to whom it may concern, tuliskan tujuan surat kepada rektor, yaitu President of bla 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 University. Dan sekali lagi, jangan mepet deadline. Statement of purpose, isinya adalah alasan memilih topik riset tersebut, career goals, achievement, mungkin jumlah paper yang telah ditulis, bekerja, 1-2 halaman dengan single space dan ukuran font 12, insya Allah cukup. Dan jangan lupa dicek typo dan salah grammarnya. Untuk application form Max, lebih baik diketik daripada ditulis tangan, karena ketika terjadi kesalahan, kita tidak harus mengulang lagi menulis, karena kalau ada bekas coretan atau tip X itu terlihat tidak rapi, tidak profesional. Jadi lebih baik diketik. Dan juga jangan mengikat nama negara, kota, atau universitas. Dan sekali lagi, jangan sampai ada salah ketik. Untuk field of study and research plan, itu ada 3 bagian sebenarnya. Present field of study, yang isinya adalah penjelasan penelitian sebelumnya, skripsi atau tesis, dan tunjukkan hubungannya dengan penelitian yang akan kamu lakukan di Jepang. Lalu alasan ketertarikanmu terhadap bidang tersebut. Yang kedua, research topic in Japan. Jelaskan penelitian yang ingin Anda lakukan di Jepang, lalu 1-2 kalimat tentang tema penelitian, latar belakang penelitian, dan tujuan penelitian. Lalu study program in Japan, jelaskan secara rinci tujuan akhir dari metodologi, teori penelitian, lalu jelaskan juga timetable yang akan Anda lakukan selama menjalani kuliah. Misalkan di tahun pertama yang ingin Anda lakukan adalah A untuk dalam waktu 3 bulan. Di tahun kedua ingin melakukan apa, di tahun ketiga ingin melakukan apa. Dan jangan lupa melampirkan referensi yang digunakan pada ketiga subsection sebelumnya. Lalu untuk pengiriman berkas, kirimkan soft copy terlebih dahulu ke profesor yang sudah menerimamu itu tadi, dan pihak kampus sebelum dicetak dan mengirimkan hard copy.
Tujuannya adalah pihak kampus akan mengecek apakah ada kesalahan dari formulir kita, lalu mereka akan menginformasikan kita revisi, kita kirimkan ulang, kalau semuanya oke, baru kita cetak, kita kirimkan foto, dan kita tanda tangani. Lalu ini pengalaman saya juga, saya menaruh dokumen itu ke map kancing plastik dan dimasukkan ke dalam map coklat. Hal ini untuk meminimalisir kerusakan ketika pengiriman. Saya juga melampirkan satu foto cadangan dan saya menuliskan nama dan kewarganegaraan di belakang foto. Hal ini juga untuk meminimalisir kerusakan. Dan sekali lagi jangan mengirimkan dokumen mepet dengan deadline, maksimal 2 minggu sebelum deadline harus sudah dikirimkan. Karena biasanya untuk jasa yang paling murah seperti IMS itu membutuhkan waktu sekitar 6-9 hari. Untuk yang paling cepat seperti FedEx, DHL itu biasanya 3-6 hari. Untuk wawancara, ini yang saya lalui. Wawancara itu mungkin akan berbeda di tiap universitas. Tapi yang saya alami adalah wawancara saya melalui email. Tapi mungkin ada yang melalui Skype atau harus datang langsung ke kampus tersebut. Jadi wawancara saya dilakukan oleh 3 profesor. Ada 3 sesi tanya jawab dan di tiap sesi itu ada sekitar 2-3 pertanyaan. Jangan terburu-buru menjawab, take your time. Jangan pula terlalu lama karena sebagai contoh kita harus membalas dalam waktu 24 jam. Jadi untuk satu sesi satu profesor kita balas untuk waktu 24 jam. Karena total semua pertanyaan itu ada sekitar 20 pertanyaan. Saya sendiri spare waktu sekitar 1-2 minggu untuk menjawab semua pertanyaan dari profesor tersebut. Dan jangan lupa untuk cek grammar dan typo, karena jawabanmu ini akan menjadi pertimbangan apakah kamu layak diterima di lab mereka atau tidak. Contoh pertanyaannya mungkin seputar pribadi, apa yang ingin mengapa Anda ingin mendapatkan gelar tersebut, apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan gelar tersebut, dan bagaimana mendapatkan info beasiswa ini. Lalu seputar problem solving, bagaimana cara mengatasi realita yang tidak sesuai dengan rencana, bagaimana menciptakan kontribusi untuk pengetahuan dalam penelitian sehari-hari. Seputar riset, mungkin Anda sudah pernah menerbitkan makalah, jika iya tolong beritahu kami. Lalu menceritakan riset dengan dasar teori, dan tantangan terbesar dalam penelitian Anda. Atau seputar kampus atau negara tujuan, misalkan mengapa Anda memilih kampus ini, apa yang paling Anda harapkan dari kampus ini, dan alasan yang paling signifikan untuk memilih Jepang. Oke, ini informasi penting lainnya. Ini adalah timeline yang saya lakukan ketika berangkat di sini. Jadi saya sudah spare waktu sekitar 5 bulan sebelum deadline untuk tes bahasa Inggris. Lalu ketika saya sudah dapat sertifikatnya, saya menghubungi profesor tujuan, lalu meminta surat rekomendasi sekitar 2 bulan sebelum deadline beasiswa, lalu tes kesehatan, persiapan berkas, pengiriman berkas, dan wawancara itu dilakukan 1 bulan sebelum hingga deadline beasiswa. Deadline beasiswa sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa itu sekitar awal Februari. Dan pengumuman seleksi kampus itu biasanya di kampus saya bulan Maret. Jadi isinya adalah apakah kita dinominasikan atau ditolak untuk beasiswa Max. Jika kita dinominasikan, maka artinya sudah sekitar 90% kita akan diterima beasiswa Max. Selanjutnya kita akan menunggu pengumuman akhir dari Max, itu sekitar bulan Juni-Juli. Lalu persiapan keberangkatan, di sini kita akan mendapatkan email dari pihak kampus, kita harus mengirimkan beberapa berkas, memilih penerbangan, dan lain sebagainya. Lalu September akhir kita berangkat dari Indonesia. Nah, untuk slot universitas, ini saya dapatkan dari salah satu blog. Jadi untuk tahun 2020, slotnya itu berkurang drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Dan slotnya ini adalah berdasarkan dari jumlah privately funded student atau non-max scholarship yang menjadi mahasiswa di kampus tersebut.
bisa dicek di website masing-masing kampus. Ya, seperti saya bilang, ada pengurangan yang cukup signifikan. Jadi di sini maksimal untuk tahun 2020 ini adalah hanya 3 slot. Gitu. Lalu total biaya yang dikeluarkan mungkin akan berbeda tiap orang, namun ini adalah hanya kira-kira total biaya yang dikeluarkan. Jadi pertama tes bahasa Inggris TOEIC itu yang paling murah, itu sekitar listening and reading itu sekitar 675.000. Yang paling mahal ada TOEFL IBT dan IELTS. Selanjutnya kalau Anda belum memiliki paspor, tentu Anda harus apply untuk paspor. Lalu cek kesehatan untuk pengiriman berkas. Ini tergantung dari jenis jasa pengiriman ketika apply. Dan juga pengiriman berkas setelah accepted. Ini juga tergantung dari jasa pengiriman. Lalu untuk pengurusan visa dan tiket pesawat itu free, kecuali untuk domestic transportation dan airport tax. Kenapa? Karena misalkan saya kampus tujuan saya Kumamoto University. Jadi dari international airport terdekat dari rumah saya, dari Surabaya, Jakarta, Tokyo, itu free. Tetapi dari Tokyo Kumamoto, kita harus mengeluarkan biaya pribadi pesawat menuju Kumamoto. Dan kita juga harus bayar biaya hidup 1 bulan pertama, yaitu sekitar 8-15 juta, tergantung dari kota tujuan. Karena bisa jadi, karena Kumamoto itu lebih murah daripada, biaya hidupnya lebih murah daripada kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan sebagainya. Berikut adalah website penting. Jadi ada website dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, lalu untuk mencari kampus dan profesor, dan juga daftar kampus yang menyediakan beasiswa Max SGU. Satu hal lagi yaitu it always seems impossible until it's done. Kalau misalkan setelah webinar ini ada pertanyaan, silakan hubungi saya di sosial media melalui LinkedIn, Instagram, dan Medium. Dan Anda bisa akses slide yang saya presentasikan di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya pikir itu cukup, Mbak Titis. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tira. Tadi saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan. Ada banyak. Ada juga yang teknis mengenai seperti persyaratan gitu ya. Tapi kalau yang persyaratan beasiswa sepertinya peserta bisa mencari sendiri kan ya di websitenya. Jadi yang saya tanyakan ini saya himpun ada beberapa. Sebentar Mbak. Nah ini ada dari Muhammad Adib Abdillah. Apakah research plan yang telah kita buat selalu sesuai atau benar-benar dilakukan setelah mulai masa studi? Atau apakah ada kemungkinan dapat berganti supervisor dengan fokus research yang lain? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Saya juga bertanya-tanya mengenai hal itu ketika akan masuk ke Kumamoto University. Tapi ternyata ketika kita meng-apply research plan, itu kadang bisa berbelok arah menjadi penelitian yang lain gitu. Jadi bisa jadi kita harus mengikuti proyek dari profesor tersebut atau penelitian dari profesor tersebut. Jadi asalkan sudah inline, asal sudah sejalan, mirip, itu tidak masalah. Karena bisa jadi implementasinya akan sangat berbeda ketika kita sudah masuk atau sudah masuk kuliah di universitas tersebut. Gitu. Oke, baik. Tanya selanjutnya ya, Mbak. Ya. Ini ada yang tertarik dengan penelitian di bidang natural language processing. Bisa minta gambaran bagaimana di lab Mbak Tira? Kalau di lab saya sendiri, itu tiap orang cenderung memiliki penelitian yang berbeda-beda. Saya sendiri penelitiannya tentang hyperparameter optimization untuk deep learning menggunakan evolutionary algorithm. Tapi jika kamu memiliki
ide lain yang berhubungan dengan NLP atau machine learning dan sebagainya, itu juga bisa masuk ke lab saya. Juga misalkan kamu ini pengalaman dari adik kelas, itu ada yang dari Scholastica, itu juga diterima di lab saya. Jadi asalkan itu inline, itu tidak masalah gitu. Inline dengan penelitian, karena Scholastica, matematika itu juga dipakai di lab saya, machine learning. Oke, baik. Kemudian karena waktunya masih ada sampai jam 4:10, saya lanjutkan ya pertanyaan lainnya. Ya. Ini entah ya, oke, saya coba tanyakan ke Mbak Tirana, ada mitra yang recommended Kak untuk kerjasama dengan universitas mancanegara? Waduh, saya kurang paham mengenai itu. Itu riset sendiri ya, peserta semestinya ya? Iya, itu berdasarkan dari kampus. Kampus alumni. Kamu alumni mana, kamu cek mereka punya kerjasama dengan kampus mana. Gitu. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang terkait dengan jalur G2G, tetapi sepertinya terkait dengan pemilihan profesornya nih Mbak, mungkin Mbak Tira bisa bantu ya. Sepertinya umum, cuma minatnya ke jalur G2G begitu. Sebentar. Mbak Tira sempat menyampaikan bahwa jangan menghubungi profesor berbeda dalam waktu yang bersamaan. Untuk jalur G2G kita memilih 3 profesor. Nah, apa boleh kita menghubungi profesor secara bersamaan, sekedar menginfokan bahwa nama beliau kita cantumkan pada placement research? Mohon pencerahannya, Kak. Saya pikir bisa, karena ini kan berbeda untuk next G2G, karena memang kita diminta untuk next untuk memilih 3 universitas, jadi otomatis kita harus menghubungi 3 universitas tersebut. Jadi jika profesor tersebut sudah memiliki pemahaman yang benar mengenai Max Embassy Recommendation, otomatis dia akan paham bahwa si aplikan ini akan juga meng-apply di universitas yang lain. Saya pikir itu tidak masalah. Ini hanya khusus untuk yang Max University Recommendation. Okay, mungkin Ibu Emi ada tambahan karena juga Max University Recommendation. Mungkin bisa bantu menjawab ya? Iya. Ya, saya coba bantu jawab. Sebenarnya jawaban dari Mbak Tira sudah benar. Jadi memang setiap jalur untuk apply Max itu memang berbeda-beda. Jadi kalau untuk G2G memang kita perlu untuk memilih 3 profesor. Itu dilakukan secara bersamaan tidak masalah. Namun untuk U2U karena memang university to university, jadi kita perlu untuk hanya meng-apply di 1 profesor saja. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan, apa yang dijelaskan Mbak Tira sudah jelas. Ya. Baik, terima kasih Bu Emi. Kemudian ini terkait teknis sih Mbak, karena masih ada waktunya, bagaimana? Sebaiknya dijawab atau tidak? Teknis, sebenarnya bukan hack-nya sih, sebenarnya ini informasi yang mungkin bisa didapatkan gitu ya, kalau cari sendiri gitu. Iya, boleh, silakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Oke, apakah ada batasan usia untuk U2U dan untuk Indonesia? Kapan periode U2U di Indonesia? U2U itu bukan kapan periode di Indonesia, tapi kalau kamu menanyakan kapan periode Max G2G di Indonesia, itu benar. Tapi kalau kapan periode Max U2U di Indonesia, itu salah. Kenapa? Karena tiap universitas tujuan di Jepang itu akan berbeda-beda waktu pendaftarannya. Jadi misalkan kamu sudah memilih universitas, kamu harus mengecek kapan sih pendaftaran Max U2U recommendation, University Recommendation itu dibuka untuk kampus tersebut gitu. Jadi itu akan berbeda. Kalau mengenai umur, silakan dicek kembali di website Kedutaan Besar Jepang. Di sana insya Allah sudah ada umur. Kalau tidak salah sekitar 34 tahun maksimal pada tahun pendaftaran. Jadi dan juga untuk University Recommendation mungkin akan berbeda di setiap universitasnya. Jadi silakan dicek di kampus masing-masing. Baik. Nah ini ada lagi nih Mbak, kalau background pendidikannya adalah kesehatan, apakah diakomodasi oleh beasiswa Max? Saya pikir ada ya beasiswa
tergantung dari ininya ya, jurusannya ya. Apakah jurusan tersebut atau universitas tersebut membuka beasiswa untuk university recommendation. Saya pikir bisa untuk kesehatan. Mungkin Bu Emi bisa menambahkan. Ya, untuk mengenai jurusan kesehatan ya saya kira memang ada. Kalau di Kumamoto University itu jurusan kesehatan ada di kampus yang lain ya. Kalau saya sama Mbak Tira ini ada di kampus Kurokami. Kalau yang jurusan kesehatan itu di kampus OE. Jadi sebelumnya ada Max Awarding yang lulusan kedokteran UB kalau tidak salah itu masuk ke sebenarnya dia masuk ke biologi di Kumamoto University, tapi dia juga nge-link ke kampus kedokteran yang ada di UE. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi, dibantu lagi. Nah, ini ada lagi Mbak. Apakah pengaruh kampus yang terakreditasi bisa mempengaruhi proses penyeleksi beasiswa Max? Secara detail saya kurang paham, karena itu adalah bagian dari tiap universitas tentang bagaimana cara mereka memilih aplikan, apakah hanya yang punya mitra ataukah yang memiliki akreditasi atau tidak. Jadi saya kurang paham mengenai hal tersebut, karena hal itu akan dikembalikan ke masing-masing universitas gitu. Baik, berarti tidak ada persyaratan akreditasi yang khusus gitu ya Mbak di kampus yang Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Benarkah begitu Bu Emi? Yes, setahu saya juga tidak ada. Tidak ya. ada. Baik. Ini mungkin terakhir ya pertanyaannya. Bagaimana tips untuk personal statement yang ada di tahap wawancara agar dapat meyakinkan tim recruiter? Bagaimana caranya? Itu dikembalikan ke masing-masing orang. Yang penting kamu confident dengan apa yang kamu tuliskan. Mungkin kamu sudah pengalaman memiliki paper dan sebagainya. Di situ kamu jelaskan juga riset yang sudah kamu lakukan, sehingga mereka akan benar-benar wah, anak ini ternyata cukup bagus, sudah memiliki paper, sudah pernah menang lomba ABC dan sebagainya. Jadi itu dikembalikan tiap-tiap orang, karena tiap-tiap orang pasti akan punya cerita masing-masing mengenai riset yang sudah dilakukan. Oke, baik. Baik, Mbak Tira, karena waktunya sudah habis, kita sudahi sesi Q&A pada sesi 1. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang mungkin masih kurang puas gitu ya, nanti bisa menghubungi Mbak Tira di media sosial yang ada di materi tadi. Dan untuk ya seperti ada di slide, dan untuk pertanyaan mengenai kehidupan perkuliahan dan mungkin ya yang sudah berkeluarga nanti bisa ditanyakan di sesi kedua ke Bu Emi ya, ke narasumber kedua. Dengan selesainya sesi tanya jawab, oke, baik. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah mengikuti jalannya acara di sesi 1. Semoga ilmu yang disampaikan Mbak Tira bermanfaat dan dapat menjadi sedekah jariah bagi Mbak Tira. Amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Tira. Ya, terima kasih kembali untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama.